Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, tadi sudah melihat koleksi saya dari 3 lemari. Sekarang saya mau menjelaskan ini ada yang termasuk disebut collectible items untuk koleksi dari koleksi rubber duck saya. Ini depan adalah dari Star Wars. Saya juga taunya agak telat sih, harusnya tidak saya keluarkan dari kotaknya karena itu akan lebih berharga. Tapi karena purpose saya ngumpulin bebek ini memang untuk mengumpulkan aja, jadi nggak pernah kepikiran tuh untuk nyimpen kotaknya. Jadi yang depan ini sebenarnya kalau mereka yang senang dengan Star Wars, mereka sangat mencari bebek-bebek itu. Dan saya termasuk picky kalau untuk beli bebek ya, saya nggak terlalu milih harus yang modelnya seperti apa. Yang penting selama harganya murah saya beli. Tapi sekitar 2 tahun yang lalu ada satu merek baru keluar dan ini termasuk koleksi bebek saya yang paling mahal. Harganya sekitar 15-16 euro. Untuk saya udah cukup mahal, jadi saya cukup waktu itu beli 4 aja karena habis itu saya nggak bisa beli bebek yang lain. Jadi terlepas dari itu, ini bebek yang paling mahal dan saya nggak akan beli lagi kayaknya. Nanti-nanti aja belinya. Tadi udah bebek-bebek saya yang mahal. Kalau untuk bebek yang Star Wars, kebetulan waktu itu mereka baru aja keluar. Saya pikir gimana ya caranya ya, saya pingin banget dapat duluan nih. Jadi saya nemu toko di Amsterdam, saya email, saya tanya dan saya tanya bisa kirim ke Indonesia nggak? Dia bilang bisa, tapi dia bilang kita nggak guarantee ya kalau ini sampai nanti tiba-tiba ada yang hilang, kita nggak bisa guarantee. So I take my chances, jadi saya dapatlah si bebek-bebek ini. Walaupun harga kirimnya jauh lebih mahal daripada harga bebeknya sendiri. Kebanyakan bebek-bebek saya dapatnya dari toko online. Kebetulan di Eropa tuh banyak sekali yang memang koleksi bebek kayaknya. Jadi ada beberapa toko online yang sekarang hitungannya udah jadi temen banget deh. Jadi setiap saat mereka ada bebek baru, mereka pasti akan email. Kebanyakan saya dapet rubber duck ini karena emang lagi jalan-jalan deh. Kebetulan kita sekeluarga memang sedang traveling. Jadi setiap negara atau kota yang saya belum pernah datengin, saya berusaha untuk dapat rubber ducks-nya. Kebetulan teman-teman juga banyak yang senang traveling, jadi mereka juga suka ikut bantu nyariin deh untuk nambahin koleksi. Manfaatnya mungkin adalah saya jadi banyak olahraga karena saya harus naik turun tangga untuk ngebersihin bebek-bebek ini setahun 2 kali. Saya nggak naruh budget khusus, saya juga nggak harus nambah bebek tiap bulan, tapi kalau memang pas lagi pergi, biasanya sih setahun sekali. Tapi dalam setahun sekali pergi itu, karena saya beli bebeknya online, jadi saya nitip di rumah saudara di Jerman. Jadi bisa sekali pulang tuh bisa bawa 200 atau 150 gitu. Mungkin pengalaman yang nggak terlupakan adalah saya ditahan di custom Bandara Soekarno-Hatta sekitar hampir 1 jam karena saya bawa bebek-bebek ini sekitar 400 buah. Terus petugas customnya bilang bahwa ini tidak terdaftar di SNI. Jadi saya minta mereka untuk menunjukkan, oke, kalau memang mainan saya harus SNI, tolong tunjukin.
apanya. Yang ada saya ditinggal 1 jam, terus mereka pergi sampai akhirnya saya nanya, ini gimana Pak bebek saya? Dibilang, oh udah nggak apa-apa, aneh aja. Dibalikin, walaupun dibuka sih, jadi semua koper saya dibuka, jadi dipikir saya adalah penjual. Jadi dipikir saya mau ngejual lagi bebek-bebek ini. Jadi waktu itu saya bilang, enggak Pak, ini koleksi saya. Jadi dijawab lagi sama dia, aneh banget koleksinya. Gitu. Padahal saya udah tunjukin foto-fotonya bahwa ini loh lemari saya begini, bebek-bebeknya nggak ada yang sama. Terus dia masih bilang lagi, pasti ada yang sama. Tapi saya bilang lagi, enggak Pak, nggak ada yang sama. Aneh. Mungkin kalau memang sudah hobi dengan satu, seneng koleksi lah ya, apapun juga harus tekun. Jadi jangan cuman koleksi terus aku punya and that's it gitu. Tapi bener-bener harus diopeni, harus diurus gitu. Jadi dilap satu-satu, diinget-inget barang-barangnya. Jadi sebenarnya ini juga ngelatih untuk ini barang-barang ini kita beli. Jadi kita harus sayang-sayang sama barangnya. Dulu saya selalu punya ada folder khusus di handphone. Jadi untuk semua bebek-bebeknya sudah per kategori. Jadi kalau saya beli nggak akan mungkin beli ke double lah. Cuman terakhir-terakhir karena memang saya udah cukup hafal dengan bebek-bebek ini. Jadi nggak ada yang double. Kecuali kalau ada teman yang ngasih. Memiliki ribuan bebek plastik ini bukanlah perkara yang mudah, pasalnya selain memiliki budget khusus, perawatan yang dilakukan pun tidak mudah. Viewers, karena saya terlalu sayang nih sama bebek-bebeknya, jadi saya setahun 2 kali saya membersihkan sendiri. Jadi semua bebek saya bersihkan dengan tisu basah, preferably tisu untuk bayi ya. Jadi semuanya dilap. Kemudian harus dilap lagi dengan tisu kering sampai benar-benar kering, lalu baru dimasukkan lagi ke dalam lemari. Pada saat masukin ke lemari juga adalah yang penting banget adalah harus siapin silika gel karena di iklim di Indonesia sangat lembab dan karet-karet ini mudah rusak atau mudah jadi lengket. Jadi kita harus selalu masukin silika gel di tiap shelf-nya, paling nggak sekitar 4 atau 5 saya taruh ini. Tuh. Sedikit tips yang mungkin bisa membantu, karena saya yakin kalau yang perempuan pasti punya banyak silika gel untuk di dalam tasnya mereka. Ketelitian dan kesabaran menjadi kunci Kunti dalam merawat semua bebek plastiknya yang ia lakukan sendiri. Bahkan Kunti memiliki agenda memandikan bebek ataupun mengelap semua bebeknya setahun 2 kali. Nah viewers, terima kasih sudah melihat koleksi saya. Mungkin ini sedikit aneh untuk sebagian orang, tapi tiap orang punya sisi yang berbeda. Kebetulan hobi saya mengoleksi rubber ducks ini. Semoga terinspirasi untuk kalian mengoleksi sesuatu dan ada sedikit caranya untuk merawat barang-barang yang jadi koleksi kalian. Sampai next time, terima kasih.